Motivasi satu klik super system. Bab 1041. Judul, niat Guli adalah bersaing untuk gelar Raja Barbar. Jangan khawatir, Saudara Luo. Meskipun aku memimpin cabang samping keluarga Xiao, kekuatan aku juga tidak lemah. Aku tidak akan menyeret Saudara Luo ke bawah. Xiao yang melihat ekspresi Luo Chen dan tahu bahwa Luo Chen tergoda. Adapun kekhawatiran Luo Chen, dia kurang lebih bisa menebaknya. Bagaimanapun, dia akan menghadapi markas besar keluarga Xiao kali ini. Markas besar keluarga Xiao dijaga oleh 3 ahli alam Sein. Xiao yang secara alami tidak akan berani menunjukkan pengabaian. Kali ini, dia berencana untuk mengirim sebagian besar ahli dari pihak keluarga Xiao, sehingga markas besar keluarga Xiao tidak akan bisa mengadakan perjamuan ini dengan sukses. Dapat dikatakan bahwa Xiao yang membuat pertaruhan besar kali ini. Selama dia memenangkan taruhan, cabang samping keluarga Xiao tidak perlu khawatir tentang ancaman markas besar keluarga Xiao. Namun, jika dia kalah taruhan, cabang samping yang dia pimpin akan menjadi bagian yang ditinggalkan. Namun, Xiao yang tidak punya pilihan selain bertaruh. Dia tahu betul itu ke markas besar keluarga Xiao. Keluarga Wang dan keluarga Luo yang memiliki dendam mendalam terhadap mereka dapat ditangani nanti, tetapi cabang sampingan yang dia pimpin pasti akan menjadi target pertama keluarga Xiao yang harus ditangani. Karena selama mereka ada selama sehari, itu akan seperti duri tajam yang menusuk jantung keluarga Xiao. Meskipun tidak fatal, itu akan membuat keluarga Xiao merasa sangat tidak nyaman. Luo Chen merenung sejenak ketika dia mendengar ini, dan kemudian menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, karena itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Mendengar kata-kata Luo Chen, Xiao yang merasa lega. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan jade chip dari universe ring-nya dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Dia berkata dengan serius, "Kakak Luo, chip giok ini berisi informasi tentang keluarga Xiao. 3 hari kemudian, semua cabang keluarga Xiao yang aku pimpin akan mendengarkan perintah kakak Luo. Selama kakak Luo tidak dengan sengaja mengirim bawahanku ke kematian mereka, kita tidak akan pernah menolak untuk melaksanakan misi yang ditugaskan oleh saudara Luo." Alasan mengapa Xiao yang membuat kondisi seperti itu adalah karena pertimbangannya yang cermat. Baginya, markas besar keluarga Xiao tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar. Selama dia bisa melukai parah atau bahkan menyingkirkan markas besar keluarga Xiao, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menurunkan statusnya dan mendengarkan perintah Luo Chen. Selanjutnya, Xiao yang tahu betul bahwa dengan kekuatan cabang samping keluarga Xiao, mustahil bagi mereka untuk melawan markas besar keluarga Xiao. Luo Chen adalah orang yang bertugas menghancurkan perjamuan yang diadakan oleh markas besar keluarga Xiao. Karena dia ingin meminjam kekuatan Luo Chen untuk melakukan sesuatu, dia secara alami harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Dan perintah dari cabang samping keluarga Xiao adalah ketulusannya. Mendengar kata-kata Xiao yang, Luo Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia berkata dengan lemah, "Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan." Dia tidak meragukan ketulusan Xiao Yang. Xiao yang telah memimpin cabang keluarga Xiao untuk mengkhianati keluarga Xiao. Tidak peduli apa alasannya, Xiao yang sudah menjadi pengkhianat keluarga Xiao. Oleh karena itu, di Floating Cloud Empire, siapapun yang tidak menginginkan kebangkitan keluarga Xiao tidak diragukan lagi adalah Xiao Yang dan cabang dari keluarga Xiao. Sementara Luo Chen dan Xiao yang sedang berbicara, Guli dan yang lainnya tidak menyela. Sekarang Luo Chen dan Xiao yang telah mengambil keputusan, Guli memandang Luo Chen dan berkata, "Selain membalas budi kepada Xiao Yang, aku memiliki permintaan lain. Aku harap saudara Luo dapat membantuku." Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Kekuatan kuno Markis Mang Huang ini memiliki hubungan dekat dengan klan barbar di provinsi kuno. Mengingat sifat khusus provinsi kuno, dapat dikatakan bahwa bahkan jika Floating Cloud Empire berganti pemilik, status Markis Mang Huang akan tetap stabil seperti Gunung Tai. Apa sebenarnya yang bisa membuat Guli datang ke Floating Cloud Empire untuk meminta bantuannya? "Kakak Gu, tolong bicara." Luo Chen tidak terlalu ragu. Dia mengangguk pada Guli dan berkata dengan ekspresi serius, "Jika aku bisa membantu, aku tidak akan menolak." Guli membunuh Yubin telah membantunya memecahkan masalah tersembunyi. Bagaimanapun, Yubin memiliki tubuh tak terkalahkan. Meskipun kekuatannya maju perlahan karena alasannya sendiri, dia telah menyia-nyiakan bakatnya. Namun, kekuatan tubuh tak terkalahkan jelas bagi semua orang. Meskipun Luo Chen tidak peduli dengan Yubin, dia tidak ingin ada bom waktu seperti itu. Jika bom ini tiba-tiba meledak suatu hari, itu mungkin tidak mempengaruhinya. Oleh karena itu,
Guli membunuh Yu Bin telah membuat Luo Chen berutang budi padanya. Sekarang Guli datang untuk meminta bantuan. Luo Chen secara alami senang menggunakan kesempatan ini untuk membalas budi. Ini bukan masalah besar, kata Guli sambil tersenyum. Apakah saudara Luo tahu tentang pertempuran Raja Barbar di Provinsi Kuno? Luo Chen mengangguk dan berkata tanpa daya, saudaraku, mungkinkah kamu ingin aku membantu kamu mengalahkan pemimpin pertempuran Raja Barbar? Pertempuran Raja Barbar adalah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 10 tahun sekali di Provinsi Kuno. Setiap 10 tahun, pertempuran Raja Barbar akan diselenggarakan di Provinsi Kuno. Ahli dari klan Barbarian yang berhasil memenangkan kejuaraan Battle of Barbarian King memenuhi syarat untuk menjadi penerus Barbarian King. Orang harus tahu bahwa setiap Raja Barbar memiliki posisi tertinggi di klan Barbar. Setelah menjadi Raja Barbar, dia akan dapat menjalani kebangkitan khusus, dan dia akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan kemampuan yang hanya bisa dikuasai oleh Raja Barbar. Oleh karena itu, setiap kali pertempuran Raja Barbar menarik banyak jenius klan Barbar, itu bisa dikatakan sebagai kesempatan besar bagi klan Barbar. Meskipun klan Barbar di Provinsi Kuno of Floating Cloud Empire hanyalah cabang dari klan Barbar, dan jauh dari sebanding dengan klan Barbar di benua itu, pertempuran Raja Barbar di Provinsi Kuno masih sangat berpengaruh. Namun, yang membuat Luo Chen penasaran adalah hanya orang-orang dari klan Barbar yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar. Meskipun Guli mengolah teknik kultivasi klan Barbar dan dianugerahi gelar Markis Mang Huang, Guli berasal dari klan manusia dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar. Tebakan saudara Luo benar. Guli mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, aku datang ke sini hari ini untuk meminta saudara Luo membantu aku mengalahkan pemimpin pertempuran Raja Barbar. Sejauh yang aku tahu, pertempuran Raja Barbar dari klan Barbar hanya memungkinkan anggota klan Barbar untuk berpartisipasi, kan? Zhang Qingxi tiba-tiba berbicara dengan tatapan tajam, meskipun kamu memiliki aura klan Barbar padamu, kamu berasal dari klan manusia. Secara logis, kamu seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar dari klan Barbar. Wanita ini benar. Guli mengangguk dan berkata dengan senyum pahit. Tapi ini adalah aturan klan Barbar di dunia luar. Klan Barbar di Kekaisaran Flowing Cloud hanyalah cabang dari klan Barbar di dunia luar, dan mereka telah memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Tentu saja, aturannya berbeda dari dunia luar. Orang harus tahu bahwa pertempuran Raja Barbar dari klan Barbar di dunia luar berbeda dari dunia luar. Ini adalah aturan yang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun, tetapi pertempuran Raja Barbar di klan Barbar Kabupaten Mang Huang hanya terjadi setiap 10 tahun sekali. Oleh karena itu, klan Barbar Kabupaten Mang Huang tidak memiliki banyak persyaratan untuk menjadi peserta pertempuran Raja Barbar. Selama kamu bukan seorang musuh bebuyutan klan Barbar, kamu dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika klan manusia berpartisipasi dalam kompetisi, klan Barbar dari Kabupaten Mang Huang tidak akan memiliki konflik denganmu. Selain itu, aku cukup terkenal di klan Barbar, dan aku tidak akan ditolak oleh klan Barbar dari Kabupaten Mang Huang. Jadi seperti itu, Luo Chen mengangguk dan berkata, sebelum pertempuran Raja Barbar dimulai, saudaraku dapat mengirim seseorang ke kota Kabupaten Changlan untuk menemukanku. Bab 1042. Judul, pikiran Luo Chen membawa ular keluar dari lubangnya. Guli menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Setelah itu, dia tersenyum pada Luo Chen dan berkata, kalau begitu, terima kasih, saudara Luo. Dia selalu khawatir Luo Chen akan menolak, tetapi untungnya, Luo Chen setuju. Awalnya, dia sangat percaya diri dalam mengalahkan pemimpin Battle of Barbarian King, tapi kali ini, musuh bebuyutannya telah merekrut seorang pembantu dari suatu tempat. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan orang itu. Karena itu, dia berpikir untuk meminta bantuan Luo Chen. Sekarang Luo Chen telah setuju untuk membantu, batu yang tergantung di hati Guli akhirnya terangkat. Dia meminta maaf kepada Luo Chen dan meninggalkan istana Raja Laut Utara bersama Xiao Yang. Setelah Xiao Yang dan Guli pergi, Luo Chen tidak banyak bicara. Dia tersenyum pada Zhang Qingxi dan berkata, kakak senior, kita mungkin juga mengunjungi ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud dan melihat seperti apa. Zhang Qingxi terdiam beberapa saat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan tidak menolak undangan Luo Chen. Seperti yang dikatakan Wu Ming, dia telah mencapai kemacetan. Itu bukan cara yang tepat untuk memasuki kultivasi terpencil. Mungkin dia bisa bersantai dan melihat hal-hal lain. Mungkin dia bisa menerobos dengan sukses.
Luo Chen melihat bahwa Zhang Qingxi telah setuju, jadi dia tidak banyak bicara. Setelah memberitahu Wang Wuxin, dia dan Zhang Qingxi meninggalkan istana Raja Laut Utara. Begitu Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan istana Raja Laut Utara, beberapa sosok melarikan diri ke kejauhan. Rupanya, mereka adalah mata-mata yang ditanam di sekitar istana Raja Laut Utara, dan berencana untuk melapor kembali. Junior Martial Brother Luo, haruskah kita menghentikan orang-orang itu? Zhang Qingxi bertanya kepada Luo Chen ketika dia melihat adegan ini. Mengingat kekuatannya, mata-mata itu bisa dengan mudah membunuh mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim berita kembali ke kekuatan masing-masing. Tidak perlu untuk itu. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan santai. Aku sudah membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Zhang Qingxi tidak banyak bicara setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Apa yang Luo Chen katakan adalah kebenaran. Dengan kekuatan Luo Chen, bagaimana mata-mata yang paling banyak menjadi martial sovereign bisa menjadi tandingannya? Luo Chen tersenyum ketika dia melihat ini. Dia langsung memimpin Zhang Qingxi menuju tempat pemandangan terkenal di ibu kota. Pada saat yang sama, berita tentang Luo Chen meninggalkan istana Raja Laut Utara juga telah mencapai telinga semua pemimpin kekuatan utama di Kekaisaran Flowing Cloud. Dia masih berkeliaran di luar saat ini. Saudara Luo itu benar-benar tidak menempatkan keluarga Xiao di matanya. Di keluarga Su Mingche menerima laporan dari seorang pelayan dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu menyebutkan hubungan antara Luo Chen dan keluarga Xiao. Keduanya seperti api dan air. Selama ada kesempatan, mereka akan saling membunuh. Tapi sekarang, Luo Chen telah secara terbuka muncul di ibu kota, dan dengan santai bermain di markas besar keluarga Xiao. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi keluarga Xiao. Jika keluarga Xiao tidak bisa melakukan apapun pada Luo Chen, bahkan jika keluarga Xiao bisa mengintimidasi semua orang di perjamuan 5 hari kemudian, efeknya akan sangat berkurang. Jika keluarga Xiao menyerang Luo Chen, itu akan menarik campur tangan kekuatan besar lainnya, menyebabkan keluarga Xiao tidak dapat membuat keputusan dengan mudah. Di mansion keluarga Xiao, Xiao Gaidao juga telah menerima berita itu. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, berikan pesananku. Jangan repot-repot dengan bocah dari keluarga Luo itu. Kita akan berurusan dengannya dalam 5 hari. Xiao Gaidao tahu betul mengapa Luo Chen muncul saat ini. Dia memaksa keluarga Xiao untuk menyerangnya. Selama keluarga Xiao bergerak saat ini, itu pasti akan menarik campur tangan orang lain. Pada saat kritis ini, tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi pada keluarga Xiao. Oleh karena itu, meskipun Xiao Gaidao ingin mencabik-cabik Luo Chen menjadi ribuan keping, dia masih menahan diri dan memberitahu para murid keluarga Xiao untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagi keluarga Xiao, menstabilkan situasi saat ini adalah hal yang paling penting. 5 hari kemudian, mereka akan berhasil mengintimidasi semua kekuatan utama di Kekaisaran Flowing Cloud. Tidak akan terlambat bagi keluarga Xiao untuk berurusan dengan keluarga Luo. Pada saat itu, tidak ada kekuatan besar yang berani menghentikan mereka. Adapun kekuatan utama Kekaisaran Flowing Cloud lainnya, mereka semua memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi mereka memilih untuk menonton pertempuran dari samping. Bagi para pemimpin kekuatan besar itu, mereka tidak akan berpihak sampai hasilnya jelas. Apalagi sekarang keluarga Xiao sangat kuat, jika mereka berdiri di pihak yang salah, itu mungkin membawa bencana bagi kekuatan utama mereka sendiri. Luo Chen dan Zhang Qingxi telah berkeliaran di sekitar ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud selama setengah hari, tetapi mereka tidak menemukan pembunuhan atau semacamnya. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi melihat keluarga Xiao dalam cahaya yang lebih tinggi. Setidaknya keluarga Xiao tidak cukup bodoh untuk menyerangnya saat ini. Orang harus tahu bahwa meskipun dia tidak berhubungan baik dengan keluarga Xiao, setidaknya di permukaan, dia adalah salah satu orang yang diundang oleh keluarga Xiao kali ini. Jika keluarga Xiao menyerangnya, itu hanya akan mengungkap niat keluarga Xiao yang bersalah. Terlepas dari apakah dia bisa lolos tanpa cedera atau tidak, akumulasi momentum keluarga Xiao akan terpengaruh. Ini akan membuat perjamuan keluarga Xiao 5 hari kemudian tidak dapat mencapai hasil terbaik. Namun, keluarga Xiao menanggungnya. Mereka tidak mengirim pembunuh untuk berkomplot melawannya. Mereka bahkan tidak melakukan gerakan kecil. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa keluarga Xiao sedang duduk di tempat pemancingan dan tidak panik sama sekali karena kedatangan Luo Chen. Terlepas dari apakah keluarga Xiao berpura-pura tenang di permukaan atau benar-benar tidak peduli dengan Luo Chen,
sikap keluarga Xiao sudah cukup untuk membuat semua kekuatan besar semakin takut pada keluarga Xiao. Junior Martial Brother Luo, apakah kamu benar-benar ingin seseorang membunuhmu? Zhang Qingxi sedikit terdiam ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia bukan orang bodoh, jadi dia secara alami bisa menebak apa yang dilakukan Luo Chen. Namun, meskipun dia tahu, Zhang Qingxi tidak setuju dengan apa yang dilakukan Luo Chen. Seorang putri dari keluarga kaya tidak memenuhi syarat untuk duduk di aula. Mengingat status Luo Chen saat ini, tidak cocok baginya untuk mengambil risiko seperti itu. Lagi pula, ini bukan kompetisi yang adil di arena. Ini adalah masalah yang menyangkut naik turunnya kekuatan besar. Tidak ada yang bisa memprediksi variabel macam apa yang akan terjadi dalam hal ini. Namun, Zhang Qingxi tidak banyak bicara. Dia juga tahu bahwa karena Luo Chen telah membuat keputusan seperti itu, dia pasti memiliki beberapa rencana cadangan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak setuju dengan keputusan Luo Chen, Zhang Qingxi tidak khawatir tentang keselamatan Luo Chen. Meskipun Floating Cloud Imperial Capital tidak kecil, Luo Chen dan Zhang Qingxi sama-sama praktisi yang kuat. Mereka tidak menghabiskan banyak waktu menjelajahi Floating Cloud Imperial Capital. Selama periode ini, Luo Chen tidak mengalami upaya pembunuhan. Jelas, keluarga Xiao telah mengeluarkan perintah kematian dalam hal ini. Kalau tidak, mengingat temperamen para murid keluarga Xiao, Luo Chen kecewa karena keluarga Xiao tidak menyerangnya. Bukankah alasan mengapa dia membawa Zhang Qingxi untuk berjalan-jalan di sekitar ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud untuk memancing ular keluar dari lubangnya dan membiarkan keluarga Xiao menyerangnya? Selama keluarga Xiao berani bergerak, dia yakin bisa membuat keluarga Xiao kehilangan muka dan membuat mereka kehilangan muka sebelum jamuan makan. Untuk menghindari kecelakaan, dia bahkan membawa Zhang Qingxi, kakak bela diri senior Sekte Pedang dari Puncak 10.000 Bunga, sebagai pengawalnya. Namun, setelah dia menyiapkan segalanya, keluarga Xiao tampaknya telah berubah pikiran dan tidak memainkan trik apapun di belakangnya. Bab 1043. Judul, Luo Chen dari keluarga Luo telah datang ke perjamuan. Luo Chen tidak meminta bantuan dari para ahli keluarga Xiao, jadi dia membawa Zhang Qingxi kembali ke Istana Raja Laut Utara. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Chen dan Zhang Qingxi tinggal di kultivasi. Meskipun basis kultivasi mereka tidak meningkat banyak, kekuatan tempur mereka sedikit banyak meningkat. Setidaknya, dengan kekuatan mereka, praktisi Martial King biasa tidak akan mampu melawan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Bahkan jika ahli Martial Saint secara pribadi menyerang, dia mungkin masih kalah dari Luo Chen dan Zhang Qingxi. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Semuanya telah diatur oleh keluarga Xiao. Keluarga Xiao menjaga formasi teleportasi di pagi hari untuk menyambut para ahli yang datang ke perjamuan. Luo Chen, Zhang Qingxi, dan Wang Wuxin tidak terburu-buru. Mereka hanya berjalan-jalan di sekitar ibu kota Kekaisaran Flowing Cloud sebelum bergegas menuju keluarga Xiao. Di rumah tua keluarga Xiao, Xiao Gaidao dan 2 ahli bela diri lainnya berkumpul. Di samping mereka bertiga, ada 2 sosok buram yang juga memancarkan aura Martial Saint level. Jika ada orang luar di sini, mereka akan dapat mengetahui bahwa sumber daya keluarga Xiao jauh lebih kaya daripada yang mereka bayangkan. 3 praktisi Martial Saint yang menjaga keluarga Xiao bukan satu-satunya. Ada 5 ahli Martial Saint. Lebih jauh lagi, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa 2 praktisi Martial Saint lainnya bukan dari klan manusia. Mereka berbeda dari ahli Martial Saint dari keluarga Xiao. Anak dari keluarga Luo dan Wang Wuxin itu akan segera tiba di keluarga Xiao kita. Haruskah kita mengalahkan mereka sekaligus? Martial Saint Xiao Yu dari keluarga Xiao, yang baru saja menerobos belum lama ini, menyapukan matanya ke sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Gaidao dan Martial Saint lainnya dari keluarga Xiao terdiam sesaat setelah mendengar ini. Xiao Gaidao berkata, perjamuan akan segera dimulai. Mari kita tunggu sampai jamuan dimulai sebelum bergerak. Kita bisa menggunakan bocah itu sebagai peringatan bagi yang lain. Apa yang harus kita lakukan dengan wanita yang dibawa Luo Chen? Xiao Yu berbicara lagi, tapi kali ini, nadanya agak aneh dan keserakahan terlihat di matanya. Wanita itu tidak sederhana. Sosok yang terdistorsi merasakan ekspresi Xiao Yu dan mencibir. Wanita itu adalah murid dari Puncak 10.000 Bunga Sekte Pedang, dan dia adalah murid pribadi dari Tetua Puncak 10.000 Bunga Sekte Pedang, Yun Jin. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, Sekte Pedang akan menjadi gila karena balas dendam. Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan di bawah serangan Sekte Pedang? Seorang murid dari Sekte Pedang?
Xiao Gaidao mengerutkan kening ketika dia mendengar sosok yang terdistorsi. Tepat ketika dia hendak berbicara, sosok yang terdistorsi itu berbicara lagi. Bukan hanya wanita yang dibawa Luo Chen. Luo Chen juga seorang murid dari Sekte Pedang, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada wanita yang dibawanya. Untungnya, dia tidak memiliki master, jadi dia tidak perlu melakukannya. Khawatir gurunya membalas dendam padanya. Namun, kekuatan pemuda itu tidak lemah, dan dia memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, jika dia ingin menyerangnya, kita harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Sosok terdistorsi di sampingnya mengangguk, tapi dia hanya bisa mencibir di dalam hatinya. Berita Luo Chen sudah menyebar ke eselon atas klan hantu. Faktanya, jika bukan karena urutan eselon atas klan hantu untuk tidak memprovokasi Luo Chen, mereka tidak akan meminta keluarga Xiao untuk membantu mereka berurusan dengan Luo Chen secara tidak langsung. Luo Chen tidak tahu tentang rencana rahasia keluarga Xiao. Dia, Wang Wuxin dan Zhang Qingxi segera muncul di luar manor. Sudah ada murid keluarga Xiao yang berdiri di pintu masuk mansion. Meskipun murid itu enggan melihat Luo Chen, dia masih dengan cepat menyambutnya, berniat untuk menyambutnya di mansion. Bagaimanapun, Xiao Gaidao sudah memberi perintah untuk tidak memperumit masalah. Oleh karena itu, meskipun murid keluarga Xiao berharap dia bisa membunuh Luo Chen, dia tidak punya pilihan selain mencubit hidungnya dan mengundang Luo Chen ke mansion. Namun, sebelum murid keluarga Xiao bisa mencapai Luo Chen, cahaya pedang melintas dan membunuhnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tempat cahaya pedang itu berasal dan menemukan bahwa ada embrio pedang di tangan Luo Chen. Darah mengalir di sepanjang embrio pedang, menambahkan sedikit niat membunuh padanya. Pada saat berikutnya, Luo Chen melambaikan embrio pedang di tangannya, langsung membelah gerbang keluarga Xiao. Bahkan plakat keluarga Xiao terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Luo Chen dari keluarga Luo ada di sini untuk menghadiri perjamuan. Luo Chen memegang embrio pedang yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor dan suaranya bergema di langit di atas Xiao Mansion. Di jalan-jalan dan lantai di sekitar Luo Chen, banyak orang melihat Xiao Mansion, ingin melihat seberapa jauh Luo Chen bisa pergi. Ketika Wang Wuxin melihat adegan ini, wajahnya menjadi dingin. Dia mengambil langkah maju dan meninju dengan kedua tinjunya. Kekuatan yang kuat menghancurkan dua singa batu di depan gerbang keluarga Xiao menjadi berkeping-keping. Potongan-potongannya melayang ke bawah dan menutupi gerbang dengan lapisan debu. Wang Wuxin dari keluarga Wang, aku di sini untuk menghadiri perjamuan. Suara Wang Wuxin juga terdengar, membawa sedikit rasa dingin. Zhang Qingxi tidak bergerak ketika dia melihat adegan ini. Namun, Luo Chen, yang lebih dekat dengannya, dapat dengan mudah merasakan kekuatan mengerikan yang dipupuk dalam tubuh Zhang Qingxi. Jelas, meskipun Zhang Qingxi tidak melakukan gerakan lain, dia siap untuk bergerak. Jika seseorang dengan ceroboh menyerang, kemungkinan besar mereka akan menerima serangan kekuatan penuh dari senior martial sister dari 10.000 bunga puncak sekte pedang. Di dalam Xiao Mansion, sudah ada seorang pelayan dari keluarga Xiao yang mengirim berita itu kembali. Ketika Xiao Gaidao menerima berita dari pelayan itu, wajahnya menjadi sangat pucat. Luo Chen yang bagus, Wang Wuxin yang bagus. Wajah Xiao Gaidao berubah muram. Dia berkata kepada Xiao Yu dan martial saint lainnya dari keluarga Xiao, Xiao Yu, Xiao Yun, kalian berdua segera serang dan tangkap bocah itu dari keluarga Luo dan Wang Wuxin. Xiao Yu dan Xiao Yun menganggukkan kepala mereka ketika mereka mendengar ini. Dengan sekejap, mereka menghilang dari tempat mereka berdiri. Di luar gerbang utama Xiao Mansion, Luo Chen dan Wang Wuxin hendak berjalan ke Xiao Mansion ketika dua niat membunuh dingin menusuk tulang datang dari jauh, menyebabkan Luo Chen dan Wang Wuxin berhenti sejenak. Anak berambut kuning dan anjing liar. Beraninya kamu membuat masalah di keluarga Xiaoku? Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian? Sebuah suara penuh niat membunuh datang dari jauh. Karena kalian semua ingin mati, aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu hari ini dan mengirim kalian semua ke neraka. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sosok Xiao Yu muncul di depan Luo Chen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Luo Chen tersenyum menghina setelah melihat ini. Meskipun dia hanya seorang martial king kelas 9 sekarang, penglihatannya masih menakjubkan. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa Xiao Yu telah dengan paksa menerobos ke alam Sein dengan bantuan pil. Tidak hanya itu, dia tidak menghabiskan waktu untuk memperbaiki Yuan aslinya dengan bantuan jalan pil. Hal ini menyebabkan Yuan asli Xiao Yu menjadi sangat berantakan.
Meskipun dia hanya di Martial Saint, kekuatan yang bisa dia berikan mungkin hanya setengah poin lebih tinggi dari Martial King Puncak, tapi dia masih belum bisa mencapai Martial Saint kelas 1. Paman Wang, aku akan menyerahkan sampah ini padamu. Luo Chen menunjuk Xiao Yu dan berkata kepada Wang Wuxin. Praktisi semacam ini yang mengandalkan pil untuk menerobos dan menolak menghabiskan waktu untuk menstabilkan fondasinya, meskipun kultivasinya telah mencapai Martial Saint. Namun, itu masih belum cukup baginya untuk bergerak. Mendengar kata-kata Luo Chen, niat membunuh meledak dari mata Xiao Yu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah Luo Chen. Namun, sebelum telapak tangannya mendarat di tubuh Luo Chen, dihentikan oleh Wang Wuxin yang berdiri di sampingnya. Setelah itu, mereka mulai berkelahi. Luo Chen tidak peduli dengan hal-hal ini. Matanya menyapu sekeliling dan akhirnya tertuju pada bayangan. Dia berkata dengan ringan, "Karena kamu di sini, mengapa kamu harus bersembunyi dan membuat lelucon tanpa alasan?" Bab 1044. Judul, Martial Saint dari kartu keluarga Xiao muncul lagi dan lagi. Sebelum suara Luo Chen memudar, sosok yang terdistorsi muncul dari bayang-bayang. Ki hantu di sekitar tubuhnya meningkat, menyebabkan orang merasa tertahan. Seorang ahli dari klan hantu, Luo Chen mengangkat alisnya. Dia tidak merasa terkejut. Meskipun dia telah menetapkan posisinya di Sekte Pedang setelah memilih pedang dari kolam pedang di kota kerajinan pedang, sehingga para petinggi dari 100 ras tidak akan berani secara terbuka memerintahkan mereka untuk menyerangnya. Namun, Luo Chen tahu betul bahwa sebagai kebanggaan surga dari klan manusia, bahkan jika dia memiliki status tinggi di Sekte Pedang, kekuatan dan klan yang memusuhi klan manusia masih akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kecuali jika dia memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan klan manusia seperti pedang Ancestor, pasukan musuh klan manusia tidak akan pernah lengah bahkan jika dia bertanggung jawab atas Sekte Pedang. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terkejut bahwa para ahli dari klan hantu akan muncul di keluarga Xiao. Bagaimanapun, keluarga Xiao telah berkolusi dengan klan hantu sejak lama. Mengingat konflik antara dia dan keluarga Xiao, klan hantu tentu saja akan dengan senang hati meminjam bantuan keluarga Xiao untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, klan hantu dapat menggunakan keluarga Xiao untuk berurusan dengannya, dan mereka akan dapat mengurus klan hantu sepenuhnya. Bahkan jika Sekte Pedang ingin menyerang klan hantu, mereka tidak akan dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Sosok bengkok itu tidak mengatakan apa-apa tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas menuju Luo Chen. Angin dingin melolong, dan sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, mengelilingi Luo Chen. Melihat adegan ini, sudut mulut Luo Chen sedikit melengkung. Embrio pedang di tangannya sedikit bergetar. Pada saat berikutnya, embrio pedang di tangan Luo Chen ditutupi dengan lapisan darah. Niat membunuh yang mengejutkan menyebar dan mengelilingi tubuh Luo Chen, seperti sebuah domain. Ding! Suara tabrakan yang jelas terdengar. Embrio pedang di tangan Luo Chen bertabrakan dengan garpu baja yang bersinar dengan sinar hijau pucat. Sosok yang terdistorsi muncul, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Sosok yang terdistorsi memandang Luo Chen dan berteriak tanpa sadar. Dia adalah Martial Saint kelas 3. Meskipun dia hanya bisa dianggap sebagai Martial Saint kelas rendah, dia masih seorang Martial Saint sejati. Namun, Luo Chen mampu memblokir serangannya hanya dengan basis kultivasi Martial King kelas 9. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen adalah seorang jenius yang luar biasa, dia telah menembus 2 ranah utama, dan mampu menahan serangannya dengan basis kultivasi Martial King kelas 9. Hasil seperti itu sudah cukup untuk mengejutkannya. Sementara Luo Chen dan sosok bengkok itu bertarung, Wang Wuxin dan Xiao Yu sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Meskipun Xiao Yu telah menembus ke alam Martial Saint, fondasinya tidak stabil, dan dia tidak bisa mengalahkan Wang Wuxin dalam waktu singkat. Meskipun Xiao Yun ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Luo Chen, dia tidak berani bergerak di bawah pengawasan Zhang Qingxi, karena dia tahu betul bahwa selama dia menyerang, dia akan menerima serangan yang menggelegar dari Zhang Qingxi. Meskipun Zhang Qingxi hanya seorang Martial King kelas 9, Xiao Yun tidak tahu mengapa, tapi dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan tersembunyi di tubuh Zhang Qingxi yang cukup kuat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak berani menunjukkan pengabaian, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan Luo Chen. Dalam sekejap, pemandangan menjadi agak cemas. 2 praktisi Martial Saint dari keluarga Xiao, 1 praktisi Martial Saint dari klan hantu, dan 3 praktisi Martial Saint dari keluarga Xiao menyerang bersama, tetapi mereka dihentikan oleh Luo Chen, Wang Wuxin, dan Zhang Qingxi.
Ini menyebabkan para penonton di sekitarnya menjadi lebih terkejut. Awalnya, kemunculan 3 martial saint dari keluarga Xiao sudah cukup untuk mengejutkan para penonton, karena mereka tahu betul bahwa martial saint senior dari keluarga Xiao adalah pemimpin generasi pertama dari keluarga Xiao, Xiao Gaidao. Dengan kata lain, ada lebih dari 3 martial saint di keluarga Xiao. Ada 4 martial saint yang menjaga tempat itu. Berita ini cukup mengejutkan semua ahli yang datang untuk menghadiri perjamuan. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen dan yang lainnya membuat mereka meragukan hidup mereka. Terutama Luo Chen, dengan tubuh martial king kelas 9, dia mampu menyerang ahli martial saint. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Mungkin keluarga Xiao akan hancur kali ini. Seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Setelah Xiao Yu menjadi martial saint, keluarga Xiao telah mengirimkan undangan ke semua kekuatan utama di Floating Cloud Empire untuk menghadiri perjamuan. Awalnya, mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi kekuatan lain di Kekaisaran Flowing Cloud, tetapi kemunculan Luo Chen dan 2 pria lainnya telah menyebabkan keluarga Xiao melakukan aborsi. Dengan Luo Chen dan 2 pria lainnya yang memimpin, bahkan jika keluarga Xiao berhasil menekan Luo Chen dan 2 pria lainnya pada akhirnya, selama prosesnya tidak cukup lancar. Penghalang perjamuan ini akan jauh lebih kecil, belum lagi keluarga Xiao tidak akan bisa melakukan apapun pada Luo Chen dan yang lainnya. Jika ini berlangsung terlalu lama, atau bahkan martial saint dari keluarga Xiao dikalahkan oleh Luo Chen, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Xiao. Awalnya, karena keluarga Xiao telah melahirkan martial saint ketiga, mereka harus menyerah untuk menyerang keluarga Xiao secara diam-diam. Mereka sekali lagi akan menekan keluarga Xiao di tempat terbuka dan gelap. Di kedalaman rumah keluarga Xiao, Xiao Gaidao juga mengerti bahwa dia tidak bisa membiarkan masalah berlanjut seperti ini. Niat membunuh berkedip di matanya saat dia berkata kepada sosok bengkok di sampingnya, "Tolong bantu kita menangkap pembuat onar." "Jangan khawatir, tuan dari keluarga Xiao." Sosok bengkok itu tersenyum. Kabut yang mengelilingi tubuhnya menyebar, memperlihatkan tulang putihnya. Api biru hantu di matanya menari. Dia berkata, "Luo Chen itu adalah ancaman besar bagi klan tulang. Jika kita bisa membunuhnya di sini, itu akan menjadi berkah bagi klan tulang. Namun, tuan keluarga Xiao, harap ingat janjimu. Luo Chen ini terbunuh oleh seorang praktisi perkasa dari keluarga Xiao. Itu tidak ada hubungannya dengan klan tulang." Setelah mengatakan itu, ahli klan tulang menangkap seorang tetua dari keluarga Xiao. Di bawah tatapan kaget orang banyak, ahli klan tulang ini berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki tubuh sesepuh. Api biru hantu di mata sesepuh menghilang dalam sekejap. Setelah itu, suara Expert of Bone Clan terdengar lagi, "Bukan tubuh yang buruk. Kamu tidak perlu khawatir akan terekspos kali ini." Setelah mengatakan itu, sosok sesepuh menghilang dari tempatnya berdiri, meninggalkan Xiao Gaidao dan para tetua lainnya dengan ekspresi suram di wajah mereka. Di luar gerbang utama Xiao Mansion, Luo Chen dan Wang Wuxin sedang bertarung dengan lawan mereka, sementara Zhang Qingxi dan Xiao Yun saling berhadapan. Tak satupun dari mereka yang mau melakukan langkah pertama dan membiarkan lawan menemukan kelemahan mereka. Tepat pada saat ini, aura ahli martial saint dilepaskan dari kedalaman keluarga Xiao. Penatua keluarga Xiao, yang tubuhnya telah ditempati oleh ahli klan tulang, terbang keluar dari kedalaman keluarga Xiao dan berteriak, "Bocah keluarga Luo, serahkan hidupmu." Sosok itu masih di udara. Energi spiritual surga dan bumi berkumpul di sekitar tubuhnya. Saat sosok itu mengangkat tangannya dan meraih, tangan kerangka besar langsung terbentuk dan meraih Luo Chen. Hampir pada saat yang sama, para ahli dari klan hantu yang bertarung dengan Luo Chen juga menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka mengikat Luo Chen dan tidak membiarkan Luo Chen punya waktu untuk menghindari tangan kerangka besar yang jatuh dari langit. Melihat adegan ini, Zhang Qingxi yang berhadapan dengan Xiao Yun tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia tidak peduli dengan Xiao Yun lagi. Niat pedang penghancur tiba-tiba meletus dan bergegas menuju Luo Chen, ingin membantunya memblokir tangan kerangka besar itu. Bab 1045. Judul, Niat Bela Diri Mengguncang Langit dan Bumi. "Lawanmu adalah aku." Melihat gerakan Zhang Qingxi, sosok Xiao Yun melintas dan muncul di depan Zhang Qingxi. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke wajah Zhang Qingxi. Enyah. Niat membunuh Zhang Qingxi melonjak. Lapisan kilau aneh muncul di pedang lagu salju. Niat destruktif yang mengerikan dipancarkan dari tubuh Zhang Qingxi dan dia menebas Xiao Yun. Xiao Yun terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhang Qingxi,
yang hanya berada di Martial King kelas 9, bisa melepaskan serangan yang begitu kuat. Di depan pedang Zhang Qingxi, Xiao Yun merasa sekecil setitik debu. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk membela diri. Untungnya, Xiao Yun bukanlah seorang praktisi seperti Xiao Yu yang berhasil menembus Martial Saint dengan bantuan pil. Hati daunnya masih cukup kuat, dan dia akan segera sadar kembali. Namun, sudah terlambat baginya untuk membela diri. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membalikkan tubuhnya dan menghindari pukulan fatal. Swiss. Suara senjata tajam yang menusuk daging bisa terdengar. Lengan kiri Xiao Yun langsung dipotong oleh pedang Zhang Qingxi, dan niat pedang penghancur yang dibawa pedang lagu salju bahkan telah menghancurkan lengan kiri Xiao Yun menjadi buih darah yang memenuhi langit. Ketika penonton di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Apa latar belakang wanita itu? Dia benar-benar memotong lengan ahli Martial Saint dengan pedang. Beberapa orang melihat ke belakang Zhang Qingxi, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Memotong salah satu lengan ahli Martial Saint dengan tubuh Martial King kelas 9 adalah pencapaian yang menakjubkan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ada seorang jenius di dunia ini. Meskipun gadis itu telah memotong salah satu lengan Xiao Yun, aku khawatir dia telah menggunakan semua kartu trufnya. Dia tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepada Luo Chen, kata seseorang di sampingnya. Luo Chen itu kemungkinan besar akan mati di sini di bawah serangan gabungan dari dua ahli bela diri. Luo Chen itu sudah cukup menakjubkan. Dia hanya seorang Martial King kelas 9, tetapi dia mampu melawan seorang praktisi Martial Saint. Bahkan jika dia dikalahkan, dia harus tetap bangga pada dirinya sendiri. Seseorang di antara kerumunan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Sayang sekali keluarga Xiao bersembunyi terlalu dalam. Selain Xiao Yun, Xiao Yu, dan Xiao Gaidao, ada juga dua praktisi Martial Saint yang bersembunyi di keluarga Xiao. 5 praktisi Martial Saint menjaga keluarga Xiao. Tidak heran keluarga Xiao berani mengundang semua kekuatan besar ke perjamuan. Mereka tidak perlu takut. HMPH, sebuah dengusan dingin datang dari kerumunan, dan dia berkata dengan jijik, mereka hanya memiliki kekuatan mereka saat ini karena mereka berkolusi dengan ras lain. Semua orang melihat ke arah sumber suara, dan menemukan bahwa bukan orang lain yang berbicara. Itu adalah kebanggaan surga keluarga Ye Hao. Banyak orang tahu tentang hubungan antara Luo Chen dan keluarga Ye, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata Ye Hao. Sebaliknya, mereka melemparkan pandangan mereka ke Luo Chen, ingin melihat bagaimana Luo Chen akan membela diri. Murid-murid keluarga Xiao di sekitarnya semuanya mengenakan senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat Luo Chen jatuh di bawah pengepungan dua praktisi Martial Saint. Bahkan Xiao Gaidao, yang berada di kedalaman keluarga Xiao, tidak bisa menahan tawa. Dengan dua praktisi Martial Saint bekerja bersama, tidak mungkin Luo Chen bisa membela diri. Selama Luo Chen terbunuh, Wang Wuxin dan Zhang Qingxi tidak akan bisa bertahan sendiri. Meskipun Zhang Qingxi memiliki identitas khusus, keluarga Xiao tidak akan berani membunuhnya. Namun, dengan murid sekte pedang ini sebagai alat tawar-menawar, itu sudah cukup untuk ditukar dengan perlindungan klan hantu atau klan tulang, sehingga keluarga Xiao tidak perlu khawatir tentang balas dendam sekte pedang. Bagaimanapun, meskipun sekte pedang kuat, itu hanya sekte teratas. Dibandingkan dengan ras seperti klan tulang dari klan hantu, itu masih agak kurang. Xiao Gaidao tidak menyangka sekte pedang akan melawan klan hantu dan klan tulang demi Luo Chen. Jika Luo Chen dan petinggi sekte pedang tahu apa yang dipikirkan Xiao Gaidao, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Hanya bisa dikatakan bahwa orang bodoh tidak takut. Jika Xiao Gaidao tahu identitas asli Luo Chen di sekte pedang, dia mungkin sudah meninggalkan kekaisaran Flowing Cloud bersama keluarga Xiao. Bagaimana dia bisa berani berpikir untuk membunuh Luo Chen sekarang? Hanya bisa dikatakan bahwa tingkat keluarga Xiao terlalu rendah, dan mereka tidak memiliki banyak informasi tentang itu. Meskipun Xiao Gaidao telah mengetahui dari para ahli ras lain bahwa identitas Luo Chen sedikit lebih tinggi daripada Zhang Qingxi, setelah mendengar bahwa Luo Chen tidak memiliki master, Xiao Gaidao tidak mengambil hati identitas Luo Chen. Lagi pula, memiliki master dan tidak memiliki master adalah dua konsep yang berbeda. Bahkan jika status Luo Chen di sekte pedang lebih tinggi dari Zhang Qingxi, selama dia tidak memiliki master, Xiao Gaidao tidak khawatir sekte pedang akan membalas dendam padanya. Bagaimanapun, seorang jenius yang sudah mati bukan lagi seorang jenius. Jika tidak ada yang membelanya, dia tidak perlu khawatir sekte pedang akan membalas dendam.
Tidak mungkin bagi Sekte Pedang untuk mengambil tindakan. Luo Chen baru saja memasuki Sekte Pedang belum lama ini, dan dia tidak memiliki master. Bagaimana mungkin ada orang yang mau membela Luo Chen? Luo Chen, yang sedang ditatap oleh orang banyak, tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Gaidao. Dua serangan martial Saint Expert membuat sudut mulutnya sedikit melengkung, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dahi Luo Chen membengkak seperti berlian. Pedang kecil berwarna merah darah terbang dari antara alisnya dan menempel di dahi Luo Chen. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan mewarnai ruang di sekitar Luo Chen menjadi merah darah. Ini. Tidak jauh dari keluarga Xiao, seorang lelaki tua berambut putih melihat perubahan di sekitar Luo Chen dan berteriak tanpa sadar, niat bela diri. Saat dia berbicara, aura pria tua berambut putih itu tiba-tiba meletus, menyebabkan para penonton di sekitarnya tidak bisa bernapas. Leluhur tua, kamu mengatakan bahwa saudara Luo telah memahami niat bela diri? Di samping lelaki tua itu, Ye Hao juga terkejut dan mau tidak mau bertanya. Dia tahu identitas pria tua ini dengan sangat baik. Orang tua ini adalah pemimpin generasi kedua dari keluarga Ye, dan juga dasar dari keluarga Ye, Martial Saint kelas 6 Ye Hankyu. Adapun apa yang diwakili oleh Martial Will, Ye Hao sangat menyadarinya. Itu adalah simbol ahli Martial Saint. Terlepas dari beberapa jenius luar biasa yang bisa membentuk Martial Will di Martial King Stage, praktisi biasa hanya bisa membentuk Martial Will setelah menerobos ke alam Martial Saint. Luo Chen hanya seorang praktisi Martial King kelas 9, tapi dia sudah membentuk niat bela diri? Jenius mengerikan macam apa ini? Meskipun dia sudah terbiasa dengan bakat mengerikan Luo Chen, Ye Hao tidak bisa tidak merasa sedikit cemburu. Bukan hanya Martial Will. Sosok Su Mingce diam-diam muncul di bukit pendek tidak jauh. Di sampingnya, Susun berdiri di tempat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Niat pedang jalan pembantaian, salah satu niat jalan pedang tertinggi. Sebelum ini, catatan formasi paling awal dari niat bela diri teratas seharusnya ada di awal era ini. Duan Dongliu dari klan manusia surgawi, yang telah memadatkan niat kehancuran dengan basis kultivasi Martial King kelas 1, dianggap sebagai kebanggaan surga nomor 1 dari klan Duan. Dia berhasil melangkah ke alam Ancestor pada usia 72, dan menjadi salah satu beberapa ahli di benua semesta yang telah melangkah ke alam Ancestor dalam waktu 100 tahun. Berbicara sampai titik ini, Susun berhenti sejenak dan menatapnya. Dia memandang Su Mingce, menunjuk Luo Chen, yang menjadi pusat perhatian, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, menurutmu siapa yang lebih kuat dibandingkan denganmu? Jika dia dan aku melangkah ke jalan bela diri di pada saat yang sama, aku akan lebih rendah darinya," kata Su Mingce dengan tenang. Sayangnya, dia hanya melangkah ke dalam jalan bela diri selama 1 tahun. Bahkan jika bakatnya jauh melebihiku, dia tidak akan mampu mengejar aku sebelum melangkah ke alam legendaris. Ketika seseorang mencapai alam legendaris, efek bakatnya semakin kecil dan semakin kecil. Akan semakin sulit baginya untuk mengejar aku dengan bakatnya. Kultivasi satu klik super system. Bab 1046. Judul, Membunuh Martial Saint ada misteri di baliknya. Susun tersenyum saat mendengarnya. Dia tahu apa yang dimaksud Su Mingce. Artinya, bahkan jika bakat Luo Chen lebih tinggi darinya, dia tetap tidak akan bisa mengejarnya. Saudaraku, aku khawatir kamu telah membuat kesalahan kali ini. Susun memandang Su Mingce dan berpikir dalam hati. Dia tidak pernah meragukan kekuatan dan bakat Su Mingce. Sebagai jenius yang paling menonjol dari generasi keluarga Su, prestasi Su Mingce sudah cukup untuk membuat jenius yang tak terhitung jumlahnya pucat dibandingkan. Sebelum Luo Chen muncul, Susun tidak berpikir bahwa ada orang di benua semesta yang lebih berbakat daripada kakaknya. Apakah itu Saint kecil dewa klan manusia surgawi, yang terpilih dari klan misteri surgawi, atau kebanggaan surga dari klan lain? Mereka semua jauh lebih rendah daripada Su Mingce di mata Susun. Tetapi untuk beberapa alasan, Susun berpikir bahwa Luo Chen dapat mengejar atau bahkan melampaui Su Mingce. Su Mingce tidak memperhatikan ekspresi Susun. Sebaliknya, dia menatap Luo Chen dengan penuh minat, matanya membawa beberapa harapan. Luo Chen secara alami tahu apa yang diwakili oleh pedang jalan pembantaian. Mendengar diskusi di sekitarnya, Luo Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Matanya hanya terfokus pada tangan kerangka besar yang meraihnya. Pada saat berikutnya, Luo Chen melambaikan embrio pedang di tangannya. Pedang ki berwarna merah darah membubung di langit.
Di bawah peningkatan Slaughter Sword Tawil, pedang merah darah Ki tampaknya mampu memotong karma dan jatuh langsung ke tangan kerangka besar itu. Tangan kerangka besar itu terbelah menjadi dua oleh Ki pedang merah darah, dan itu tidak berpengaruh pada Luo Chen sama sekali. Adapun ahli klan hantu yang telah melawan Luo Chen sebelumnya, dia segera mundur. Niat pedang pembunuh adalah salah satu klan hantu yang bisa sangat menekan klan hantu, dan Luo Chen telah menggunakan niat pedang pembunuh untuk memasuki Dao dan menyempurnakan Slaughter Sword Tawil. Itu memiliki efek supresif yang sangat kuat padanya. Jika itu orang lain, para ahli dari klan hantu tidak akan begitu takut. Namun, Luo Chen mampu melawannya tanpa menggunakan niat pedang jalan pembantaian. Sekarang, Luo Chen akan habis-habisan. Dalam keadaan seperti itu, dia mungkin bukan tandingan Luo Chen. Oleh karena itu, Martial Saint of Ghost Clan ini dengan cepat membuat keputusan. Dia akan membiarkan yang lain melawan Luo Chen sementara dia menahan Luo Chen dari samping. Ahli klan tulang, yang memiliki tubuh sesepuh keluarga Xiao, langsung mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia melihat Martial Saint dari klan hantu. Tanpa ragu-ragu, dia menerjang Luo Chen. Mengikuti ahli gerakan klan tulang, di sekitar Luo Chen, angin bertiup, Martial Saint dari klan hantu tidak muncul, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mengganggu Luo Chen, sehingga Luo Chen tidak akan bisa fokus menangani Expert of Bone Clan. Junior Martial Brother Luo, hati-hati, Zhang Qingshi yang telah memotong salah satu lengan Xiao Yun, mau tidak mau berteriak ketakutan. Meskipun dia baru saja melepaskan kekuatan sucinya dan memotong salah satu lengan Xiao Yun dengan pedangnya, dia telah menghabiskan banyak energinya. Sekarang, bahkan jika dia ingin membantu Luo Chen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Wuxin dan Xiao Yu terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak mungkin bagi mereka untuk memutuskan hasil pertempuran, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkan Luo Chen. Jangan khawatir, kakak senior. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata Zhang Qingshi. Sedikit rasa jijik melintas di matanya. Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan gerakan ini. Sebuah suara rendah dan dalam bergema di langit di atas rumah keluarga Xiao. Pada saat berikutnya, sosok Luo Chen menghilang dari tempatnya berdiri. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melonjak di langit dan menutupi tempat Luo Chen berdiri. Banyak pedang jiwa Qi terbang keluar dari laut kesadaran Luo Chen. Pedang tak kasat mata Qi bersiul dan menyelimuti sesepuh keluarga Xiao, yang tubuhnya telah ditempati oleh ahli klan tulang. Sesaat kemudian, tubuh sesepuh jatuh dari langit. Kerangka yang seputih batu giok muncul di langit. Namun, api hantu di mata kerangka itu menjadi sangat redup, seolah-olah bisa padam kapan saja. Jelas, serangan Luo Chen telah melukai ahli klan tulang ini. Itu hampir memadamkan api jiwanya dan mengirimnya ke dalam siklus reinkarnasi. Dia dengan santai mengeluarkan pil roh valet dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengendalikan pedang jiwanya Qi untuk menyerang ahli klan tulang. Pedang tak kasat mata Qi bersiul, seolah mencari kematian, langsung menyegel arah yang dihindari oleh ahli klan tulang. Meskipun ahli klan tulang ingin memblokirnya, pedang rahasia jiwa dikultivasi Luo Chen adalah teknik serangan jiwa yang mendalam. Selain itu, setelah Luo Chen memadatkan niat pembantaian Tao Pedang, kekuatan jiwa menjadi lebih kuat, dan kekuatan pedang rahasia jiwa juga meningkat dengan pesat. Bukan hanya itu, tetapi juga karena niat pembantaian Tao Pedang. Pedang rahasia jiwa berurusan dengan klan hantu dan klan tulang. Kekuatan ras yang ditekan oleh niat pembantaian akan meningkat banyak. Meskipun ahli klan tulang adalah seorang praktisi Martial Saint, basis kultivasinya masih di Martial Saint. Tapi dia hanya Martial Saint kelas 1. Ketika dihadapkan dengan pedang rahasia jiwa yang ditingkatkan oleh niat pembantaian Tao Pedang, basis kultivasi praktisi Saint Martial tidak berpengaruh sama sekali. Api jiwa Martial Saint dari klan tulang ini ditembus oleh pedang rahasia jiwa, dan dia langsung mati. Jika itu adalah Martial Saint lain dari ras lain, Luo Chen mungkin tidak bisa mengalahkannya bahkan jika dia memiliki pedang rahasia jiwa. Tapi, siapa yang meminta Luo Chen untuk melawan praktisi perkasa dari klan tulang? Meskipun klan tulang sangat kuat, kelemahannya terlihat jelas. Kecuali ahli klan tulang yang berada di atas alam Saint Lord, ahli klan tulang lainnya memiliki kelemahan fatal, yaitu api jiwanya. Selama dia bisa menghancurkan api jiwa, bahkan seorang praktisi yang baru saja melangkah ke jalan bela diri akan mampu membunuh seorang praktisi perkasa alam Martial Saint Lord dari klan tulang. Namun, perlindungan ahli api jiwa dari klan tulang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kesulitan menghancurkan api jiwa tidak kurang dari membunuh seorang praktisi dengan tingkat kultivasi yang sama dari ras lain. Oleh karena itu,
Meskipun kelemahan klan tulang diketahui semua orang, tidak banyak waktu yang bisa digunakan. Sayangnya, di depan praktisi pedang, tidak peduli berapa banyak perlindungan yang dia miliki, itu akan sia-sia. Selanjutnya, Luo Chen memiliki jalan pedang niat pembantaian. Martial Saint dari klan tulang itu bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan penuhnya sebelum dia dibunuh oleh Luo Chen. Setelah membunuh Martial Saint dari klan tulang, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Xiao Yu yang bertarung sengit dengan Wang Wuxin. Matanya berbinar, tapi dia tidak menyerang. Dia bisa merasakan bahwa aura Wang Wuxin semakin kuat. Berkelahi dengan Xiao Yu juga merupakan hal yang baik bagi Wang Wuxin. Mungkin, Raja Laut Utara ini dapat menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dalam satu gerakan. Oleh karena itu, Luo Chen hanya melirik Xiao Yu, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Xiao Yun, yang lengannya telah dipotong oleh Zhang Qingxi. Merasakan tatapan Luo Chen, ekspresi wajah Xiao Yun berubah. Tanpa ragu-ragu, dia segera melarikan diri ke kejauhan. Dia telah bertarung dengan ahli klan tulang beberapa kali, dan setiap kali, dia akan dikalahkan dalam 100 gerakan. Tapi sekarang, Luo Chen telah membunuh ahli klan tulang itu dengan mudah. Dia mungkin akan mati dalam waktu kurang dari 3 gerakan jika dia melawan ahli klan tulang yang kehilangan lengan itu. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Xiao Yun memilih untuk melarikan diri. Dia bermaksud meminta Xiao Gaidao untuk menekan Luo Chen. Melihat aksi Xiao Yun, kerumunan itu gempar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yun akan memilih untuk melarikan diri. Bab 1047. Judul, diam-diam merencanakan Xiao Yun adalah tragedi. Di kedalaman rumah keluarga Xiao, wajah Xiao Gaidao pucat pasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yun akan memilih untuk melarikan diri di depan begitu banyak orang. Martial Saint yang bermartabat dari keluarga Xiao, salah satu ahli top di Floating Cloud Empire, lengannya dipotong oleh seorang junior. Mengesampingkan fakta bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan junior tahap Martial King kelas 9, dia telah memilih untuk melarikan diri. Jika berita seperti itu menyebar, bagaimana dunia luar memandang keluarga Xiao? Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli berapa banyak ahli Martial Saint yang tinggal di keluarga Xiao, ketakutan akan kekuatan besar lainnya di Floating Cloud Empire akan sangat berkurang. Jadi ini Martial Saint dari keluarga Xiao, leluhur lama keluarga Ye Hanqiu, melihat ke belakang Xiao Yun dan mencibir. Jika keluarga Xiao sama dengan ini, maka kita tidak perlu takut pada mereka. Sebagai Martial Saint kelas 6, basis kultivasi Ye Hanqiu dianggap sebagai yang teratas di Kekaisaran Flowing Cloud. Di dalam Floating Cloud Empire, hanya ada segelintir ahli yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu, bahkan jika keluarga Xiao mengadakan perjamuan untuk mengintimidasi kekuatan besar lainnya di Kekaisaran Flowing Cloud, keluarga Ye akan tetap menghadirinya dengan tenang. Karena keberadaan Ye Hanqiu, keluarga Ye memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi keluarga Xiao secara langsung. Alasan mengapa keluarga Ye memilih untuk berhenti menyerang dan menekan keluarga Xiao adalah karena mereka tidak ingin sepenuhnya berselisih dengan keluarga Xiao saat ini. Mereka hanya ingin keluarga Xiao memusatkan seluruh energi mereka pada keluarga Ye. Bagaimanapun, meskipun keluarga Ye memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan diri untuk menghadapi keluarga Xiao secara langsung, jika keluarga Ye dan keluarga Xiao benar-benar bertarung tatap muka, keluarga Ye tidak akan bisa tetap tidak terluka. Perselisihan internal keluarga Ye telah banyak melemahkan keluarga Ye. Jika mereka terus melawan keluarga Xiao, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Ye. Oleh karena itu, meskipun keluarga Ye lebih dekat dengan keluarga Luo di bawah pengaruh Ye Ming dan Ye Hao, ketika Martial Saint ketiga lahir di keluarga Xiao, sebagian besar tetua keluarga Ye memilih untuk berhenti menekan keluarga Xiao untuk demi keselamatan. Bahkan jika pemimpin keluarga Ye Hong, dan beberapa tetua lainnya yang condong ke keluarga Luo mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, itu tidak akan mengubah apapun. Adapun Ye Hanqiu, dia juga salah satu pendukung konservatif. Faktanya, jika bukan karena dukungan Ye Hanqiu, para tetua keluarga Ye tidak akan bisa memaksa Ye Hong untuk menyerah secara diam-diam menekan keluarga Xiao. Sekarang, melihat bahwa Xiao Yu, seorang Martial Saint, terjerat oleh Wang Wuxin, seorang Martial King kelas 9, dia masih tidak bisa menang. Selanjutnya, lengan Xiao Yun dipotong oleh Zhang Qingxi, yang hanya seorang Martial King kelas 9. Sekarang, dia tidak berani melawan Luo Chen dan melarikan diri dengan panik. Ini tidak diragukan lagi mengguncang pikiran Ye Hanqiu. Sepertinya orang tua ini terlalu berhati-hati. Ye Hanqiu menghela nafas dan berkata kepada Ye Hao,
Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini setelah ini. Kalian dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Selama masalah ini tidak terlalu lepas kendali, aku tidak akan ikut campur. Mata Ye Hao berbinar ketika dia mendengar ini. Dengan kata-kata leluhur tua ini, para tetua keluarga Ye yang menentang untuk terus menekan keluarga Xiao tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk mengatur mereka. Memikirkan hal ini, Ye Hao tidak bisa tidak melirik Luo Chen. Dia tahu betul mengapa sikap Ye Hankyu berubah kali ini. Salah satu alasannya adalah karena Xiao Yun dan Xiao Yu dari keluarga Xiao terlalu lemah. Lebih penting lagi, kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen. Dengan basis kultivasi Martial King kelas 9, dia telah mengalahkan Martial Saint dari Ghost Clan dan Martial Saint dari Bone Clan, dan bahkan telah membunuh Martial Saint dari Bone Clan. Meskipun pedang pembantaian Luo Chen, Tao Will sangat efektif melawan ahli klan tulang, dan praktisi pedang dapat dengan mudah mengenai titik vital Martial Saint dari klan tulang, ini masih cukup bagi ahli Martial Saint untuk memperhatikan kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen. Setelah memprovokasi musuh besar seperti Luo Chen, keluarga Xiao takut mereka tidak akan bisa berjuang sendiri. Jadi, bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk menghadapi kekuatan lain yang diam-diam menindas keluarga Xiao? Bahkan jika keluarga Ye menyerang keluarga Xiao pada saat ini, keluarga Xiao hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Luo Chen memperhatikan tatapan Ye Hao, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia telah membunuh Martial Saint of Bone Clan dan menakuti Xiao Yun, dia tidak lupa bahwa ada Martial Saint lain dari Ghost Clan yang menonton dari samping. Meskipun Martial Saint dari Ghost Clan yang menyerangnya bersama dengan Martial Saint dari Bone Clan telah menghilang saat dia membunuh Martial Saint dari Bone Clan, seolah-olah dia tahu bahwa dia bukan tandingannya dan telah memilih untuk lari. Pergi, Luo Chen bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang samar-samar mengunci dirinya. Selama dia santai sedikit pun, penguasa niat membunuh akan menyerangnya. Adapun siapa pemilik niat membunuh itu, Luo Chen bahkan tidak perlu memikirkannya. Embrio pedang di tangannya sedikit bergetar. Sebuah cahaya terang melintas di mata Luo Chen. Pada saat berikutnya, tubuh Luo Chen bergoyang. Dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Saudara bela diri junior Luo. Ekspresi Zhang Qingxi sedikit berubah ketika dia melihat adegan ini. Dia dengan cepat datang ke sisi Luo Chen dan mendukungnya untuk mencegahnya jatuh. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa tetapi wajahnya pucat. Sepertinya dia telah menghabiskan terlalu banyak energinya untuk membunuh Martial Saint dari klan tulang, bahkan jika dia memiliki pil untuk mengisi kembali energinya. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lelah. Para penonton di sekitarnya tidak mencurigainya. Mereka hanya berpikir bahwa Luo Chen telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Bagaimanapun, Luo Chen hanya seorang Martial King kelas 9. Tidak peduli seberapa berbakatnya Luo Chen, tidak mungkin baginya untuk membunuh seorang Martial Saint dengan basis kultivasi Martial King kelas 9 tanpa terpengaruh olehnya. Bahkan ada beberapa yang melihat ke kedalaman rumah keluarga Xiao dan tertawa dengan suara rendah. Aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dimiliki Xiao Yun ketika dia melihat ini. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, para penonton di sekitarnya juga tertawa. Xiao Yun sebenarnya ditakuti oleh Luo Chen yang menggertak. Ini tidak diragukan lagi telah mengubah Xiao Yun menjadi bahan tertawaan. Sialan, anak ini, di kedalaman rumah keluarga Xiao, Xiao Yun melihat pemandangan yang sama. Wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, terutama ketika dia melihat mata keluarga Xiao. Itu membuat wajah Xiao Yun terbakar dengan rasa sakit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen hanya menggertak. Luo Chen, yang sudah berada di ujung tali, benar-benar membuatnya takut. Xiao Yun sudah bisa membayangkan betapa buruk reputasinya di Floating Cloud Empire setelah hari ini. Bahkan jika keluarga Xiao berhasil mengejutkan semua kekuatan besar di Kekaisaran Flowing Cloud, dia, Xiao Yun, masih akan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Lebih jauh lagi, dengan variabel yang begitu besar, tidak mungkin bagi keluarga Xiao untuk mengintimidasi semua kekuatan utama. Hasil terbaik sekarang adalah bagi keluarga Xiao untuk menangkap debu jatuh dan yang lainnya, dan melindungi bagian terakhir dari wajah keluarga Xiao. Dalam bayang-bayang, Martial Saint dari klan hantu yang menyerang Luo Chen sebelumnya melihat wajah pucat Luo Chen. Keraguan melintas di matanya. Situasi anak ini agak aneh. Martial Saint dari klan hantu memandang Luo Chen yang tidak jauh. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak menyerang. Dia tidak yakin bahwa dia bisa membunuh Luo Chen dengan satu serangan.
Lebih penting lagi, dia tidak yakin apakah Luo Chen berpura-pura kelelahan untuk memancingnya keluar. Bab 1048. Judul, semuanya berlawanan dengan keinginannya. Meskipun dia belum pernah berurusan dengan Luo Chen sebelumnya, ahli dari klan hantu sangat waspada terhadapnya. Seorang jenius yang bisa membunuh ahli martial Saint dengan basis kultivasi martial King kelas 9, dia tidak akan pernah percaya bahwa dia tidak memiliki kartu truf. Jika dia tidak memiliki kartu truf, bagaimana Luo Chen bisa mengungkapkan sisi lemahnya di depan begitu banyak orang? Bahkan orang bodoh yang paling bodoh pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Di mata martial Saint dari Ghost Clan ini, Luo Chen berani mengungkapkan kelemahannya secara terbuka. Hanya ada satu kemungkinan. Luo Chen telah menyiapkan cara untuk membalikkan situasi. Meskipun dia menduga bahwa Luo Chen mungkin menggertak, dia tidak berencana untuk bertaruh. Lagi pula, bahkan jika dia memenangkan taruhan, dia mungkin tidak bisa membunuh Luo Chen. Jika dia kalah taruhan, dia takut Luo Chen akan membunuhnya dengan penindasan niat pedang. Biarkan orang-orang idiot dari keluarga Xiao mengujinya terlebih dahulu. Ahli dari klan hantu melihat ke kedalaman rumah keluarga Xiao, dan tatapan aneh melintas di matanya. Meskipun dia dan keluarga Xiao adalah sekutu dalam arti tertentu, dia tidak pernah menganggap keluarga Xiao sebagai eksistensi yang setingkat dengannya. Di matanya, keluarga Xiao hanyalah bidak catur yang bisa dia buang kapan saja. Pada saat yang sama, jauh di dalam rumah besar keluarga Xiao, ekspresi wajah Xiao Yun berubah. Dia tampak ragu-ragu. Kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen terlalu mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen tampak kelelahan, dia masih merasakan ketakutan di hatinya. Dia menghargai hidupnya sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan ditakuti oleh Luo Chen. Sekarang dia melihat Luo Chen tampak kelelahan, Xiao Yun tidak berani mengambil risiko. Bagaimana jika Luo Chen dengan sengaja mengungkapkan kekurangan dan ingin memancing mereka keluar? Setelah menyaksikan kekuatan Luo Chen, Xiao Yun tidak berani gegabah. Karena dia tahu betul konsekuensi apa yang harus dia hadapi jika dia membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yun berjuang di dalam hatinya, dia tetap membuat keputusan pada akhirnya. Tidak peduli seberapa dingin keluarga Xiao memandangnya, dia tidak berencana untuk menyerang. Di pintu masuk rumah keluarga Xiao, Luo Chen, yang didukung oleh Zhang Qingxi, melihat bahwa tidak ada yang bergerak. Dengan pikiran, dia mengeluarkan pil roh valet dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia memasuki kondisi kultivasi. Alasan mengapa martial Saint dari klan hantu tidak menyerang ketika dia bersembunyi di kegelapan adalah karena cacat yang dia berikan kepada mereka tidak cukup besar. Kalau begitu, dia akan menjual cacat yang lebih besar dan menambahkan api padanya. Selanjutnya, meskipun Luo Chen tidak mengkonsumsi banyak martial science untuk membunuh martial Saint dari Bone Clan, konsumsi soul power sangat besar. Meskipun dia telah mengkonsumsi pil roh valet sebelumnya, itu hanya memungkinkan dia untuk mengerahkan kekuatan penuhnya dan memastikan bahwa kekuatan tempurnya tidak akan rusak karena konsumsi kekuatan jiwa yang berlebihan. Luo Chen tidak berani bersantai karena dia takut pada martial Saint dari Ghost Clan yang bersembunyi di kegelapan. Namun, dia sengaja mengungkapkan kekurangannya, dan martial Saint dari Ghost Clan tidak menyerang. Ini tidak diragukan lagi memberitahu Luo Chen bahwa jika dia tidak 100% percaya diri, martial Saint dari Ghost Clan kemungkinan besar tidak akan menyerang. Itu juga karena dia telah menebak niat martial Saint sehingga Luo Chen berani memperbaiki pil valet spirit di depan semua orang. Tentu saja, selain alasan ini, alasan yang paling penting adalah bahwa kekuatan obat pil valet spirit sangat ringan. Bahkan jika itu tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kekuatan obat, itu hanya tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan obat penuh dari pil valet spirit. Tidak akan ada efek samping. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Chen terganggu selama proses pemurnian pil roh valet, dia tidak perlu khawatir menderita serangan balasan. Ini berarti bahwa selama Luo Chen menemukan jejak martial Saint bersembunyi dalam kegelapan, dia bisa berhenti memperbaiki kekuatan obat kapan saja, tidak memberikan martial Saint kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Jika martial Saint dari Ghost Clan bermaksud menggunakan kesempatan Luo Chen untuk memperbaiki energi obat untuk meluncurkan serangan diam-diam padanya, dia akan masuk ke dalam jebakan. Jika martial Saint dari Ghost Clan itu tidak bergerak, Luo Chen tidak perlu khawatir tentang martial Saint dari Ghost Clan itu setelah dia selesai menyempurnakan kekuatan obat dari Valet Spirit Pill dan memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Bagaimanapun, Luo Chen telah pulih ke kondisi puncaknya. Dengan bantuan jalan pedang niat pembantaian, yang sangat efektif melawan klan hantu,
dia akan memiliki peluang tinggi untuk menang bahkan jika dia melawan Martial Saint dari klan hantu. Melihat Luo Chen begitu arogan, semua penonton di sekitarnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Wajah keluarga Xiao berubah pucat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Luo Chen. Tindakan Luo Chen tidak hanya memandang rendah Martial Saint dari Ghost Clan, tetapi juga pada keluarga Xiao. Lagi pula, dia tidak hanya mengirim seseorang ke depan pintunya, dia bahkan membiarkan musuhnya mengobati lukanya secara terbuka. Ini juga merupakan pukulan besar bagi reputasi keluarga Xiao. Namun, keluarga Xiao hanya bisa menonton dari samping, tidak berani bergerak. Bagaimanapun, Zhang Qingxi sedang berjaga di samping Luo Chen, menjaganya. Tidak ada yang mau menghadapi murid sekte pedang yang bisa memotong salah satu lengan ahli bela diri hanya dengan basis kultivasi martial king kelas 9. Lagi pula, bahkan ahli Martial Saint tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari Zhang Qingxi. Dengan kekuatan mereka takut bahwa mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Untuk sesaat, pemandangan aneh seperti itu muncul di rumah besar keluarga Xiao. Luo Chen duduk bersila di tempat, tenggelam dalam keadaan kultivasi. Zhang Qingxi sedang berjaga di samping Luo Chen. Keduanya dikelilingi oleh keluarga Xiao, samar-samar mengelilingi mereka berdua. Namun, tidak ada yang berani menyerang mereka. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Luo Chen menyesuaikan kondisinya. Di luar rumah keluarga Xiao, Ye Hanqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ketika dia melihat adegan ini. Reputasi keluarga Xiao telah ternoda kali ini. Bahkan jika kita dapat mengalahkan anak keluarga Luo, kekuatan pencegah keluarga Xiao akan sangat berkurang. Setelah perjamuan ini, aku khawatir semua kekuatan besar yang telah berhenti bertarung akan menjadi aktif lagi. Ye Hao yang berdiri di samping menganggukkan kepalanya. Ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Seperti yang dikatakan Ye Hanqiu, keluarga Xiao benar-benar telah mengambil langkah maju dan merusak situasi hebat mereka. Kecuali keluarga Xiao dapat mengungkapkan kartu truf yang lebih kuat yang cukup untuk menekan kekaisaran Flowing Cloud. Jika tidak, setelah hari ini, kekuatan utama kekaisaran Flowing Cloud yang telah menghentikan perang mereka karena munculnya Martial Saint ketiga akan sekali lagi menekan keluarga Xiao secara rahasia. Namun, apakah keluarga Xiao masih memiliki kartu truf yang lebih kuat? Sudut mulut Ye Hao sedikit melengkung. Dia melihat rumah besar keluarga Xiao dengan senyum sombong di wajahnya. Ye Hao tahu betul bahwa keluarga Xiao memang memiliki kartu truf yang lebih kuat. Bagaimanapun, keluarga Ye dan keluarga Xiao telah bentrok berkali-kali. Ye Hao kurang lebih bisa menebak kartu truf keluarga Xiao. Namun, Ye Hao juga tahu bahwa keluarga Xiao telah mengungkapkan lebih dari setengah kartu as mereka. Bahkan jika mereka mengungkapkan semua kartu truf mereka yang tersisa, itu tidak akan banyak membantu situasi. Oleh karena itu, bahkan jika keluarga Xiao memiliki kartu truf yang lebih kuat, itu tidak akan membantu. Setelah keluarga Xiao mengungkapkan kartu as mereka, kekuatan besar lainnya di kekaisaran Flowing Cloud akan benar-benar kehilangan rasa takut mereka terhadap keluarga Xiao. Setelah itu, mereka akan dapat menekan keluarga Xiao tanpa khawatir. Bagaimanapun, yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Keluarga Xiao, yang telah mengungkapkan semua kartu as mereka, tidak akan bisa lagi mengintimidasi kekuatan besar lainnya. Ini karena keluarga Xiao telah mengungkapkan semua kartu truf mereka, menempatkan semua kekuatan mereka di permukaan. Bab 1049. Judul, Setengah Bulan Kemudian. Keluarga Xiao tampaknya telah memikirkan konsekuensi dari mengungkapkan semua kartu truf mereka. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tetap diam dan menyaksikan Luo Chen selesai mengatur napasnya. Mereka juga tidak melakukan apa-apa. Apakah itu Xiao Yun, Martial Saint dari klan hantu, atau Xiao Gaidao, tidak satupun dari mereka bergerak. Bahkan Xiao Yu, yang melawan Wang Wuxin, memisahkan diri dari pertempuran setelah memaksa Wang Wuxin mundur dengan satu serangan telapak tangan, dan terbang menuju kedalaman rumah keluarga Xiao. Sepertinya keluarga Xiao tidak akan menyerang. Melihat adegan ini, Luo Chen, yang telah selesai mengatur pernapasannya, tersenyum dan berkata kepada Wang Wuxin dan Zhang Qingxi, "Paman Wang, kakak bela diri senior Zhang, ayo pergi." Dia tidak berniat untuk memaksa masuk ke kedalaman mansion. Meskipun dia, Zhang Qingxi, dan Wang Wuxin akan mampu melawan 3 praktisi Martial Saint dengan kekuatan gabungan mereka, itu masih sarang keluarga Xiao. Luo Chen tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada pengaturan lain.
Menghancurkan perjamuan keluarga Xiao telah mencapai tujuan mencegah keluarga Xiao menghalangi kekuatan utama Kekaisaran Flowing Cloud. Secara alami, Luo Chen tidak akan mengambil risiko saat ini. Wang Wuxin dan Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Chen. Mereka menganggukkan kepala dengan ringan dan meninggalkan mansion bersama Luo Chen. Meskipun keluarga Xiao ingin menghentikan mereka, tidak ada petinggi keluarga Xiao yang bergerak. Mereka tidak punya pilihan lain selain melihat Luo Chen dan yang lainnya pergi dengan selamat. Setelah Luo Chen dan dua lainnya meninggalkan rumah keluarga Xiao, perjamuan keluarga Xiao diadakan seperti biasa. Namun, setelah diaduk oleh Luo Chen, tidak hanya perjamuan tidak berdampak pada semua orang, itu juga mengurangi kekuatan pencegah keluarga Xiao. Setelah perjamuan, banyak kekuatan yang telah berhenti secara diam-diam menekan keluarga Xiao sekali lagi menyerang, secara diam-diam menekan keluarga Xiao. Dalam sekejap, wilayah keluarga Xiao menyusut dengan gila. Jika bukan karena fakta bahwa ada beberapa martial saint yang menjaga tempat itu. Juga, Kaisar Awan Pertama telah membuat janji 1000 tahun, dan keluarga Xiao akan dicabut sejak lama. Meski begitu, situasi di keluarga Xiao semakin buruk dari hari ke hari, dan tidak lagi sejahtera seperti sebelum perjamuan. Tentu saja, ini semua adalah hal yang perlu dikatakan di masa depan, jadi tidak perlu membicarakannya untuk saat ini. Ketika perjamuan diadakan di keluarga Xiao, Luo Chen dan dua lainnya sudah kembali ke kota Kabupaten Changlan. Wang Wuxin dan Xiao Yu merasakan sesuatu setelah pertarungan mereka, dan mereka telah menyentuh ambang alam martial saint. Mereka berencana memasuki kultivasi terpencil untuk mencoba dan menerobos ke alam martial saint, sementara Luo Chen dan Zhang Qingxi telah meninggalkan Floating Cloud Empire, dan keberadaan mereka telah menjadi misteri. Hanya Yun Suemei dan beberapa petinggi keluarga Luo yang tahu bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi telah meninggalkan wilayah klan manusia. Adapun di mana Luo Chen dan Zhang Qingxi berada, bahkan mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa mereka telah meninggalkan wilayah klan manusia. Tujuan akhir Luo Chen dan Zhang Qingxi adalah Snowfield Wasteland. Setengah bulan kemudian, di wilayah ras iblis, di luar gerbang Firsome Immortal Institute, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan dan muncul di hutan belantara di luar Firsome Immortal Institute. Pria itu mengenakan jubah putih panjang. Dia setampan batu giok dan membawa embrio pedang di punggungnya, menyebabkan auranya menjadi sangat tajam. Wanita itu mengenakan gaun hijau panjang yang menutupi wajahnya dengan kerudung. Hanya sepasang mata yang hidup yang bisa dilihat. Wanita itu membawa pedang panjang yang seperti air di punggungnya, yang memberinya temperamen aneh yang bisa dilihat dari jauh dan tidak bisa dipermainkan. Kedua orang ini secara alami adalah Luo Chen dan Zhang Qingxi, yang telah mendatangkan malapetaka di rumah keluarga Xiao dan menghancurkan rencana keluarga Xiao untuk menghalangi kekuatan besar di Kekaisaran Flowing Cloud. Setelah mendatangkan malapetaka di keluarga Xiao, Luo Chen dan Zhang Qingxi kembali ke kota Kabupaten Changlan. Luo Chen hanya mengatur masalah keluarga Luo dan menyuruh Yeming untuk tinggal di kuil binatang suci untuk mempelajari formasi. Setelah itu, dia dan Zhang Qingxi meninggalkan Kekaisaran Flowing Cloud dan berencana untuk pergi ke lapangan salju untuk membuka warisan yang disebutkan oleh pedang Ancestor. Setelah meninggalkan Kekaisaran Flowing Cloud, Luo Chen tiba-tiba memiliki ide untuk membawa bulu emas bersamanya ke lapangan salju. Dia ingin mengubah rutenya ke ras iblis dan menghabiskan banyak waktu untuk tiba di Fearsome Immortal Institute dari ras iblis. Zhang Qingxi melihat ke pintu masuk Fearsome Immortal Institute dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Meskipun Fearsome Immortal Institute ini tidak setenar Akademi Iblis Surgawi, tanah terpencil ini adalah area terlarang dari Fearsome Immortal Institute dan itu bukan sesuatu yang bisa didekati oleh orang biasa. Ketika aku masih muda, aku tidak sengaja memasukinya. Tempat ini dan diusir oleh para ahli dari ras iblis. Sekarang, kita telah tinggal di gurun ini begitu lama, tetapi tidak ada ahli dari ras iblis yang keluar. Aku pikir itu karenamu, Junior Luo. Meskipun dia sering tinggal di domain pedang, dia tidak sepenuhnya mengabaikan situasi di dunia luar. Selanjutnya, reputasi Fearsome Immortal Institute di benua semesta tidak rendah. Bagaimanapun, 300 tahun yang lalu, Ratu Phoenix, yang terkenal untuk waktu yang singkat, belajar di Fearsome Immortal Institute. Pada awal era ini, kebanggaan surga yang menakjubkan muncul dari Fearsome Immortal Institute, dan dikatakan bahwa itu tak terkalahkan di alam legendaris. Pada akhirnya, kebanggaan surga bahkan dipromosikan ke alam Ancestor, dan dengan hormat disapa sebagai Ancestor Iblis. Faktanya, gurun tempat mereka berada disebut Myriad Demon Plain selama puncak Fearsome Immortal Institute.
Kuil Ancestor Iblis terletak di sini, dan itu adalah tanah suci ras iblis. Sayangnya, Fearsome Immortal Institute telah menurun setelah itu. Sekarang, hanya ada 2 atau 3 kucing besar yang tersisa. Itu tidak lagi makmur seperti sebelumnya. Namun meskipun demikian, sebagai kekuatan besar seperti Ancestor Iblis, Fearsome Immortal Institute bukanlah sesuatu yang berani dipandang rendah oleh kekuatan besar manapun. Lagi pula, tidak ada yang tahu kartu truf apa yang ditinggalkan ras iblis di Fearsome Immortal Institute. Sebagai tanah terlarang dari Fearsome Immortal Institute, Myriad Demon Plain kuno ini sangat melarang siapapun masuk atau keluar. Bahkan ahli martial Saint akan diundang jika dia memasuki tempat ini. Mereka telah tinggal di Myriad Demon Plain ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada ahli dari Fearsome Immortal Institute yang muncul untuk mengusir mereka. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Kurang lebih, itu ada hubungannya dengan itu. Luo Chen tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum. Binatang kontrakku sedang belajar di Fearsome Immortal Institute, dan statusnya di Fearsome Immortal Institute tidak rendah. Meskipun dia tidak tahu apa status bulu emas di Fearsome Immortal Institute, dari sikap Peng Cheng kembali kemudian, hanya bulu emas Neptunus yang memberinya banyak hak istimewa di Fearsome Immortal Institute. Sekarang bulu emas akan menyelesaikan transformasinya dan berubah menjadi Nether Devil Rock. Statusnya di Fearsome Immortal Institute hanya akan naik dan tidak turun. Dan ini mungkin alasan mengapa dia keluar dari dataran 10.000 V tanpa diusir dari dataran terpencil oleh para ahli ras iblis. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk menganggap Luo Chen sebagai orang yang luar biasa, tetapi dia masih meremehkannya. Selain kekuatannya sendiri, sumber daya yang dimiliki Luo Chen juga di luar imajinasi orang biasa. Misalnya, binatang kontrak yang disebutkan Luo Chen. Sebelum ini, Zhang Qingxi tidak tahu bahwa Luo Chen memiliki binatang kontrak. Dia takut bahwa dia bukan satu-satunya yang tahu tentang itu. Banyak ahli di domain pedang dan makhluk hidup di 100 ras tahu tentang keberadaan Luo Chen. Mereka tidak tahu bahwa Luo Chen telah menaklukkan binatang kontrak yang memiliki status tinggi dalam ras iblis selain keterampilan pedangnya yang luar biasa. Bab 1050. Judul, Secara Rahasia Jin Yu muncul. Tepat saat Zhang Qingxi menghela nafas di dalam hatinya, teriakan elang yang keras tiba-tiba bergema di langit di atas dataran 10.000 V. Ekspresi Zhang Qingxi berubah. Dia berpikir bahwa para ahli dari Fearsome Immortal Institute telah menemukan keberadaan mereka. Meskipun Luo Chen telah mengatakan bahwa binatang kontraknya memiliki posisi tinggi di Fearsome Immortal Institute, Zhang Qingxi masih agak khawatir. Bagaimanapun, meskipun dataran 10.000 V ini ditinggalkan, itu masih merupakan tempat terlarang di Fearsome Immortal Institute. Jika dia bertemu para ahli dari Fearsome Immortal Institute yang tidak mengenal Luo Chen, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kesalahpahaman. Jangan khawatir, kakak perempuan. Binatang kontrakku ada di sini, kata Luo Chen sambil tersenyum ketika melihat ekspresi Zhang Qingxi. Dia telah lama merasakan bulu emas. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa bulu emas akan sangat tidak sabar. Zhang Qingxi merasa sedikit lega saat mendengar ini. Segera setelah itu, dia melihat Peng dengan api ungu gelap terbakar di tubuhnya turun dari langit. Bahkan dengan penutup api ungu yang gelap, Zhang Qingxi masih bisa melihat sisik emas pucat di tubuh Peng. Di bawah penutup api ungu yang gelap, sisik emas pucat yang samar-samar terlihat memberi orang perasaan mulia dan iblis. Dengan sangat cepat, mata Zhang Qingxi menemukan sepasang mata bulu emas yang menari dengan 9 api dunia bawah. Matanya tidak bisa membantu tetapi memiliki beberapa kejutan. Ini adalah... Zhang Qingxi mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Nine Nether Flame? Api ungu gelap pada bulu emas dan cahaya api yang menari di matanya sangat mirip dengan api surgawi yang diketahui Zhang Qingxi. Tetapi justru karena inilah Zhang Qingxi tidak yakin. Lagi pula, dia sangat jelas bahwa api surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh makhluk aneh yang ada di 6 jalan reinkarnasi. Jika makhluk di 6 jalan reinkarnasi muncul di benua semesta, itu akan menyebabkan niat benua alam semesta menolak mereka. Kecuali mereka seperti arang hitam naga api penyucian yang pernah dia lihat sebelumnya, dan tinggal di benua semesta karena beberapa alasan khusus. Jika tidak, selama makhluk di 6 jalan reinkarnasi muncul di benua semesta, mereka akan dikurung oleh kesusahan kilat yang tak ada habisnya, sampai mereka dimusnahkan atau dipaksa untuk kembali ke 6 jalan reinkarnasi. Oleh karena itu,
Meskipun Zhang Qingshi telah menentukan bahwa api pada bulu emas adalah api 9 meter yang legendaris, dia masih memiliki beberapa keraguan. Kakak perempuan memiliki penglihatan yang bagus. Ketika Luo Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zhang Qingshi bisa mengenali api 9 meter. Orang harus tahu bahwa meskipun 9 meter Dark Flame adalah api surgawi, itu hanya bisa dikendalikan oleh Nether Devil Rock. Akibatnya, berapa kali nyala api muncul di benua semesta sangat sedikit, dan jumlah orang yang telah melihat api 9 meter bahkan lebih sedikit. Bahkan mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang api surgawi sebagian besar memahami api hari ini dari legenda. Namun, sangat sulit untuk mengenali api surgawi ini ketika datang ke api 9 meter. Zhang Qingshi sebenarnya telah mengungkapkan latar belakang api 9 meter di bulu emas sekaligus. Ini menyebabkan Luo Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Zhang Qingshi. Ini benar-benar api 9 meter? Kali ini, giliran Zhang Qingshi yang terkejut. Itu adalah api 9 meter, api surgawi aneh yang hanya bisa dikuasai oleh Nether Devil Rock. Jika api di bulu emas benar-benar api 9 meter, bukankah itu berarti bahwa bulu emas adalah orang yang mengendalikan api 9 meter? Itu adalah Nether Devil Rock yang terkenal di 6 jalan reinkarnasi? Itu benar. Luo Chen melihat ekspresi Zhang Qingshi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia tersenyum. Dia dengan santai berkata, tebakan kakak senior tidak salah. Nyala pada bulu emas memang adalah 9 api dunia bawah. Hanya saja bulu emas tidak dapat dianggap sebagai Raja Iblis Nether yang lengkap. Satu-satunya cara adalah menunggu sampai bulu emas benar-benar berubah. Hanya dengan begitu dia akan menjadi Nether Devil Rock sejati. Berubah. Zhang Qingshi tertegun sejenak dan berkata dengan terkejut, sebenarnya ada binatang buas yang bisa berubah menjadi Raja Iblis Nether. Zhang Qingshi tidak bisa disalahkan karena sangat terkejut. Hal semacam ini benar-benar terlalu mengejutkan. Belum lagi dia, mungkin bahkan jika itu dia, itu akan terlalu mengejutkan. Kebanggaan surga yang telah diturunkan dari kekuatan besar belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Apakah suster bela diri senior Zhang mendengar tentang Neptunus? Luo Chen tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak khawatir tentang dampak dari berita ini menyebar. Entah itu Neptunus atau Nether Devil Rocks, mereka berdua adalah binatang buas yang sangat langka. Bahkan Neptunus lebih langka daripada Nether Devil Rocks. Namun, karena Neptunus lahir di Laut Penyesatan, itu tidak ditolak oleh benua semesta. Oleh karena itu, Neptunus lebih mudah dilihat di benua semesta daripada Nether Devil Rock. Tetapi dalam hal kelangkaan, Nether Devil Rocks jauh dari sebanding dengan Neptunus. Ini karena Nether Devil Rock tidak dianggap langka di 6 jalan reinkarnasi. Namun, Neptunus lahir di Laut Penyesatan. Itu sangat langka sehingga bahkan sebanding dengan naga iblis api penyucian teratas di 6 jalan reinkarnasi. Peluang Neptunus berubah menjadi Nether Devil Rock sangat rendah. Bahkan jika itu cukup beruntung untuk mengubah Neptunus menjadi Nether Devil Rock, penolakan dari niat benua semesta sudah cukup untuk menghapus semua harapan. Jika bukan karena Luo Chen secara kebetulan mempelajari teknik familiar dari Sekte Dewa Binatang Kuno, dan secara tidak sengaja menaklukkan bulu emas sebagai elang emas berbulu putih, dia akan bertemu dengan wakil dekan Firsome Immortal Institute, Peng Cheng, dan mengirim bulu emas ke Firsome Immortal Institute. Selain pil evolusi yang diperoleh Luo Chen dari Lotere, bulu emas tidak akan bisa berevolusi dengan mulus menjadi Nether Devil Rock. Meskipun bulu emas telah mengambil keuntungan dari situasi yang menguntungkan, itu masih belum sepenuhnya berubah menjadi Nether Devil Rock. Itu masih jauh dari menguasai api 9 neternya sendiri dan berubah menjadi Dark Rock bulu emas. Perjalanan masih panjang. Ini adalah kesengsaraan yang harus ditanggung seseorang untuk memungkinkan Nether Devil Rock muncul di benua semesta. Bahkan dengan bantuan sistem, Luo Chen masih mengeluarkan banyak usaha. Hanya melalui banyak peluang keberuntungan dan kebetulan bahwa dia hampir tidak bisa membiarkan bulu emas berubah menjadi Nether Devil Rock. Jadi bagaimana jika yang lain tahu bahwa Neptunus bisa berubah menjadi Nether Devil Rock? Saudara bela diri junior Luo, berarti Neptunus bisa berubah menjadi Nether Devil Rock? Zhang Qingshi secara alami mendengar arti tersirat dari kata-kata Luo Chen dan segera berkata dengan terkejut. Luo Chen sedikit mengangguk dan tersenyum. Namun, proses ini sangat sulit, dan tingkat keberhasilan transformasi sangat rendah. Menurut pendapatku, bulu emas mampu berubah menjadi Nether Devil Rock sudah merupakan hal yang sangat beruntung. Kesulitan transformasi ini mungkin tidak lebih rendah daripada memecahkan legenda menerobos ke alam Ancestor. Dalam arti tertentu, itu bahkan mungkin lebih tinggi.
Lagi pula, menurut apa yang aku tahu, hanya ada bulu emas yang memiliki peluang untuk berubah menjadi iblis Netherrock. Namun, ahli tahap Ancestor telah melahirkan cukup banyak dari mereka. Sebagai perbandingan, aku khawatir kesulitan mengubah Neptunus menjadi Nether Devil Rocks akan lebih besar. Hati Zhang Qingxi bergetar ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia akhirnya mengerti mengapa Luo Chen tidak keberatan mengungkapkan berita seperti itu, dan bahkan tidak terlalu khawatir mendengarnya dari sisi lain tembok. Berpikir bahwa itu sama sulitnya dengan memecahkan legenda dan menerobos ke alam Ancestor, itu sudah cukup untuk membuat semua orang yang ingin mencoba menyerah pada ide ini.